أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadratul Mukarramin, para asatidz, para alim ulama, para tokoh, seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa sama-sama berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah, dan menambah pahala kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini berbeda karena beberapa malam yang lalu setiap saya datang ke sini pasti hujan. Ya, kalau nggak salah 3 bulan berturut-turut datang ke sini hujan juga alhamdulillah, nggak hujan juga alhamdulillah. Kalau datang ke masjid walaupun hujan berarti pahalanya agak lebih gedean, Pak. Ya. Al ujratu biqadril masyaqqah. Jadi pahala upah itu bergantung pada kesulitan yang dihadapi. Tapi kalau hujannya terlalu besar enggak usah Pak khawatir, nanti justru di perjalanan malah kena masalah. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur bisa berkumpul di tempat ini dan kita lanjutkan kembali kajian hadis-hadis pilihan kita. Insyaallah hadis yang malam hari ini akan kita baca hadis yang masyhur, bahkan mungkin kita ada beberapa yang hafal hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana Allah bi ulumil muallif fid dharain amin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina Anas bin Malik ini min sigharis sahabah. Jadi di antara sahabat junior. Jadi sahabat itu terbagi 2, ada kibar artinya yang senior, ada sighar artinya yang junior. Yang kibar berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Talha, Sayyidina Uthman, itu kibarus sahabah. Tapi yang kecil-kecil ini ya, disebut sighar, di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini dibawa oleh ibundanya Ummu Sulaim datang ke Rasulullah untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu selama berkhidmah ke Rasulullah, yang diingat dari Rasulullah itu enggak pernah komplain macam-macam. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Saya berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun, dan selama 10 tahun itu Rasulullah enggak pernah mengatakan kenapa kamu tidak lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan itu. Artinya Rasulullah itu tidak pernah komplain kepada pembantunya, kepada asistennya. Masya Allah ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sah-sah saja kalau mau komplain gitu ya, tapi Rasulullah tidak pernah. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Doa umur panjang, harta yang banyak, keturunan yang banyak. Dan itu betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang doa enggak tanggung-tanggung Rasulullah, Pak. Ya. Yang mendoakan adalah Rasulullah. Maka Sayyidina Anas bin Malik adalah satu di antara sahabat Rasul yang umurnya panjang. Kemudian ketika wafat itu beliau meninggalkan keturunan kurang lebih 100 ya, lebih dari 100. Jadi bapak-bapak bisa bayangin nih, meninggal menjelang umur 100 terus punya keturunan 100 tuh, ada anak, ada cucu gitu ya. Masya Allah. Dan termasuk banyak hartanya. Jadi kalau orang lain panen 1 tahun 1 kali, Sayyidina Anas bin Malik itu panennya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ini adalah
manfaat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun dan mendapatkan keberkahannya. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman nanti akan kita bahas dalam penjelasan Imam Nawawi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencintai sesama, ya, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ya, ini kan gampang diucapkan Pak, tapi prakteknya wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Al-ula ayyuhmalu dzalika ala umumil ukhuwati hatta yashmalal kafira wal muslim. Yang dimaksud saudara di dalam hadis ini adalah saudara dalam pengertian umum, baik orang muslim ataupun orang kafir. Gitu ya? Artinya di sini Rasulullah menganjurkan kita juga untuk mencintai orang kafir. Misalnya kalau nyebutin kafir bukan berarti menghina orang yang enggak beragama Islam, Pak. Kafir itu istilah, Pak. Jadi kafir bukan penghinaan, kafir itu istilah. Ya kalau enggak mau dibilang kafir, masuk Islam itu lebih enak. Aman, Pak, beres urusan. Nah, hatta yasmalal kafir wal muslim. Jadi kecintaan itu tidak hanya kepada orang muslim saja, ke orang kafir pun harus cinta, kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Fayuhibba li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam. Nah, kecintaan dia kepada orang kafir itu adalah kecintaan bagaimana supaya orang itu masuk Islam. Bayangkan kalau kita bawaannya benci mulu sama orang kafir, nggak ada dakwah, Pak. Ya, nggak berdakwah kita. Nggak mau dekat-dekatan sama yang non muslim, nggak mau dekat-dekatan sama orang kafir. Ya dia nggak tahu bagaimana akhlak orang Islam. Mereka tidak tahu bagaimana kemuliaan Islam. Mereka tidak tahu bagaimana betapa besarnya Islam. Ya, kadang-kadang annasu a'da'un ma jahilu. Manusia seringkali menjadi musuh apapun yang belum dia kenal. Dulu bapak-bapak kalau belum kenal kan ngeleos-leos saja kan gitu. Ya. Tapi kalau udah akrab beda lagi, Pak, ceritanya. Nah, ini artinya Rasulullah ya mengajarkan kepada kita cinta kepada orang kafir dengan tujuan supaya mereka masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi tidak untuk dibenci, apalagi didoakan supaya mati, itu enggak. Ya Allah, matikan semua orang kafir. Nah, itu. Nah, makanya di sini beliau sebutkan di sini fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam kama yuhibbu li akhihil muslim dawamuhu 'alal Islam. Sebagaimana cinta dia kepada orang Islam membuat orang Islam tetap dalam Islam. Jadi kalau kita sekarang ada orang Islam maksiat, melakukan kemungkaran, lalu kita nasihati supaya balik lagi ke Islam, itu wujud cinta kita, Pak. Jadi kalau ada orang mabok-mabok padahal Islam, ada orang nggak sholat padahal Islam, bagaimana wujud cinta kita? Ya nasihati, ajak ke masjid. Rasulullah itu ya paling simpel, ngajak orang itu ke masjid, salah satunya dengan makan. Ya, jadi ya ngomong itu banyak-banyak, kadang-kadang juga nggak terlalu didengerin, Pak, ya. Coba khutbah Jumat kalau kelamaan, Pak. Khutbah Jumat kalau kelamaan itu jamaah itu di belakang aminnya udah nggak ridho, Pak. Amin gitu ya, aminnya udah pada kesel semua. Kenapa? Kelamaan. Nah, Rasulullah SAW itu berkata-katanya itu sedikit, yang lebih banyak memang aksinya. Dan Rasulullah itu paling senang sekali neraktir makan. Nah, itu dia. Dan itu menjadi metode dakwah sebenarnya, pengasih makan itu. Coba deh bapak-bapak, pengajian itu ya dibikin pengumuman, Pak. Insya Allah nanti setiap pengajian malam Senin akan diadakan. Kalau di sini udah biasa, Pak, makan-makannya alhamdulillah, apalagi sebelum pandemi. Ya dikasihlah misalnya 200.000 per orang gitu. Ramai nggak, Pak? Ramai insya Allah. Ya, itu metode dakwah, Pak. Walihadza kana du'a bil hidayati lil kafir mustahab. Oleh karena itu mendoakan hidayah kepada orang kafir itu dianjurkan. Ya, jadi Pak,
Jadi kita tuh cinta kepada orang kafir dalam pengertian supaya mereka masuk Islam. Dan kalau bisa, ini bapak-bapak, kita semuanya mendoakan orang-orang yang kita kenal, kolega kita, teman kita, saudara kita, teman dekat kita, yang belum Islam tuh kita doakan, ya Allah berikan mereka hidayah ya Allah. Ya, boro-boro dakwah ya, kita ngedoain aja enggak gitu kan. Padahal Rasulullah SAW itu ketika Sayyidina Abu Thalib menjelang wafat itu masih datang Rasulullah, dan Rasulullah nggak putus harapan datang dan meminta Sayyidina Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu menjadi contoh bagi kita. Terlebih Rasulullah dulu Pak, Rasulullah ketika dakwah ke Taif itu kan Rasulullah nggak diterima Pak. Ya, nggak diterima Rasulullah, diludahi, dipukul Rasulullah, dilempar batu. Ya nggak terima dong Allah, kekasihnya dicaci maki, kekasihnya disakiti. Kirim malaikat, tawarkan ke Nabi Muhammad. Apa tawarannya? Himpit mereka dengan gunung. Tawarannya nggak tanggung-tanggung Pak. Ya, coba kalau kita Pak udah dihina, dicaci maki, diludahin, terus malaikat datang, ini kira-kira kita timpa pakai batu bagaimana? Bagus tuh, paling gitu. Itu kalau kita. Kalau Rasulullah enggak Pak. Apa kata Rasulullah? Barangkali dari keturunan mereka tuh nanti banyak yang Islam, sehingga diingatkan dengan doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Kaumku yang dimaksud maksudnya orang-orang yang masih kafir tuh. Fa innahum la ya'lamun, mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu. Maka sempatkan nih dalam doa kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, wabil khusus yang belum Islam. Ya, jadi bayangkan Pak, ternyata doa bapak-bapak diijabah oleh Allah, menggetarkan arsy. Ya, orang nggak tahu didoakan kita Pak. Orang kita ngedoanya malam-malam pas qiyamul lail, pas tahajud. Terus saudara kita yang masih non muslim, yang masih kafir, kita doakan. Pagi-pagi mungkin dia terinspirasi, termotivasi dengar-dengar azan, terus pengen masuk Islam, kan nggak tahu kita Pak hidayah. Kita menjadi wasilah hidayah melalui doa, jadi pahala Pak. Nah, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah menurut penjelasan Imam Nawawi. Wal hadis mahmulun ala nafjil iman al kamil amman la yuhibbu li akhi. Dan hadis ini maksudnya tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Jadi bukan berarti enggak beriman. Misalnya ada orang tidak mencintai saudaranya, baik yang non muslim ataupun yang muslim, yang kafir ataupun yang muslim. Dan memang kafir itu ada derajat-derajatnya Pak ya, ada tingkatannya. Kalau kafir harbi, yang memerangi saudara-saudara kita di Palestina, nah kalau itu doanya beda lagi Pak. Kalau itu nggak apa-apa, didoakan doa keburukan boleh bagi mereka itu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika para guru ngaji dibunuh gitu ya, itu Rasulullah langsung mendoakan keburukan bagi orang-orang mereka itu yang membunuh itu. Dan itu kita kenal dengan kunut nazilah. Tapi untuk orang-orang non muslim yang bertetangga dengan kita, saudara kita yang sekitar kita, itu jangan didoain yang jelek-jelek, doainnya mendapatkan hidayah. Gitu Pak ya. Jadi bukan berarti nggak ada iman, imannya tidak sempurna. Puasanya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Tapi kalau dia tidak baik dengan sesama, itu masih jadi fitnah Pak. Kata orang yang nggak sholat begini Pak, lebih baik saya nggak sholat, saya masih bantu tetangga, kan? Lebih baik saya nggak rajin ke majelis taklim pun saya, kalau ada tetangga yang susah saya bantu. Nah, ini Rasulullah nggak mau begitu, sehingga memang orang yang sholat, yang puasa, yang haji, yang umroh itu sudah beriman. Cuman kalau belum mencintai sesama saudaranya, itu dianggap belum sempurna imannya. Jadi mudah-mudahan kita mencintai saudara-saudara kita Pak ya. Wal muradu bil mahabbah iradatul khair wal manfaah. Yang dimaksud cinta di sini adalah menginginkan kebaikan dan manfaat
ya kepada orang-orang sekitar kita. Jadi bapak-bapak, kalau kita ngelihat ada orang yang maksiat, itu nggak usah dicaci maki, tapi kalau itu saudara kita, kita ingin dia selamat, bagaimana caranya? Maka didakwahi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nanti di jalan bapak-bapak ngelihat ada kan anak-anak muda yang tatonya banyak sampai ke wajah-wajah tuh Pak. Itu kita nggak tahu itu mulutnya itu masih ngucapin kalimat thayyibah atau enggak tuh, kita nggak tahu Pak. Ya, masih sholat atau enggak, kita wallahu alam. Tapi bisa jadi dia orang Islam. Bagaimana cara dakwahnya? Kayaknya nggak cukup kalau dakwah melalui ceramah. Mereka butuh makan, kasih makan Pak. Beli nasi padang yang harganya 10.000. Ada kan ya Pak ya? Nasi padang 10.000 ada tuh. Ya murah, enak, lumayan lah, walaupun dagingnya agak tipis. Ya, tapi lumayan Pak bagi orang lain. Beli 100.000 berarti 10 tuh, 10 bungkus. 10 bungkus Bapak bagi-bagi ke orang itu, ditulis di situ jangan lupa bismillah. Bisa. Dia baca itu, oh iya. Habis itu dia makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita berarti menjadi wasilah hidayah. Jangan remehkan orang mengucapkan Alhamdulillah dan Bismillah. Bismillah itu Pak, nggak semua orang diizinkan oleh Allah mengucapkannya Pak. Bapak-bapak aja Alhamdulillah, Astagfirullah tiap hari, Subhanallah tiap hari. Elon, siapa yang paling kaya Pak? Elon Musk Pak. Ya, kan sampai sekarang belum Islam tuh. Sampai sekarang kayaknya belum ngucapin bismillah tuh kayaknya. Ya Pak ya. Dia dunia punya Pak, duit banyak, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan APBN kita, duit di kantong dia itu Pak. Tapi sampai sekarang belum diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Masya Allah ya, dakwah itu begitu aja ya. Jadi kalau melihat ada orang Islam masih jauh dari Allah, cinta kita adalah bagaimana caranya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngelihat ada orang non muslim, cinta kita kepada mereka adalah bagaimana dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari cinta. Jadi kalau dari awal kita udah nggak cinta, ya udah nggak mungkin kita menjadi wasilah hidayah, nggak mungkin, karena hadir dari kebencian. Jadi surga tuh luas Pak, seluas langit dan bumi, sangat luas. Kita di bumi aja, ini paling kita bolak-balik Bogor, Jakarta, paling jauh mungkin ke Jawa, paling jauh mungkin ke Sumatera. Gak ada manusia di muka bumi ini yang pernah keliling dunia, semua tempat didatangi itu gak mungkin, sekaya-kayanya manusia. Nah surga itu lebih luas dibandingkan dunia. Seluas langit dan bumi, artinya apa? Target kita hidup di dunia, bagaimana kita mengajak orang lain untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang mudah Islam dikeluarin dari Islam. Ini nggak masuk surga nih. Enggak, santai aja Pak. Surga masih luas. Makanya kita menjadi wasilah hidayah. Nah, kemudian oleh karena itu hilangkan sifat hasad dengki kepada sesama kita. Ini kadang-kadang tetangga renovasi rumah kita demam, iri Pak. Mungkin kalau bapak-bapak tidak merasakan iri, alhamdulillah. Tapi ada sebagian orang kalau iri itu capek bener. Dan iri itu macam-macam. Kata Imam Ghazali, iri nomor pertama adalah ayatamanna zawala ni'matil ghair wa husuliha li nafsi. Ya, si A dapat jabatan, saya ingin jabatan itu hilang dari dia dan datang kepada dirinya. Itu iri. Tapi irinya menginginkan jabatan itu datang kepada dia. Ya. Dia masuk kerjaan lebih senior, lebih awal. Tapi kenapa yang baru-baru ini yang jadi naik nih? Nah, kalau kita irinya adalah irinya level ini, berarti pengen jabatan itu pindah ke dia. Nah yang lebih parah adalah jabatan itu nggak ada di dia, nggak ada di saya. Nah itu iri yang lebih tinggi lagi. Nah ini tentu tidak hanya dalam pekerjaan, pada dalam hal apapun. Nah memang harus kita latih itu bagaimana menghilangkan sifat dengki, iri, dan pasti ada di tengah-tengah kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat itu ada aja mungkin perasaan iri itu. Dan dulu Rasulullah itu pernah menyatakan akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Ya, bukan
Sayyidina Uthman yang disebutkan di situ, tapi orang yang sangat biasa. Besok harinya lagi para sahabat lagi kumpul, Rasulullah mengatakan hal yang sama, akan datang kepada kalian ahli surga. Ternyata yang keluar orang yang kemarin. Kumpul lagi besoknya Rasulullah dan Rasul mengatakan hal yang sama, akan datang kepada kalian ahli surga. Jadi ini sahabat ini dijamin ahli surga oleh Rasulullah SAW. Dan orang biasa-biasa saja, tapi ada sahabat Rasul bingung nih apa yang dia lakukan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu minta izin kepada orang yang dijamin masuk surga tadi oleh Rasulullah untuk menginap di rumahnya. Mungkin barangkali malam-malam tahajudnya panjang kali, ya barangkali baca Qur'annya sampai khatam di malam hari. Ya, ketika minta izin untuk menginap 3 malam di situ, selama 3 malam ketika orang ini tidur, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu terbangun ingin melihat kira-kira apa yang dilakukan gitu. Jangan-jangan baca Qur'annya, jangan-jangan tahajudnya. Ternyata ditunggu-tunggu nggak ada, Pak. Kecuali sedikit bangun istighfar, sedikit bangun takbir, sedikit bangun subhanallah, tidur lagi gitu. Ya kurang lebih nggak beda-beda amat lah sama saya gitu, Pak ya. Alarm nyala, matiin, tidur lagi. Ya. Nyala lagi alarm, itu udah disetting, Pak. Apalagi sekarang subuhnya udah lumayan pagi itu, Pak. Jadi kita settingnya dari jam 3, jam 3, 3.15, setengah 4 gitu kan. Jam 4 lewat 5 itu ada semuanya dimatiin dan tidur lagi. Kurang lebih kayak begitu, Pak. Ini sahabat yang dijamin ahli surga begitu. Dia baru bangun itu pas azan bangun ke masjid. Jadi nggak ada yang istimewa amat sih sebenarnya, Pak ya. Nggak terlalu istimewa gitu. Akhirnya selama 3 malam itu tidak ada yang didapatkan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As izin, udahlah saya pulang aja kalau begitu. Jadi sebenarnya begini, jadi selama 3 malam itu saya ingin melihat apa amalan kamu, karena kamu itu dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ternyata nggak ada tuh yang istimewa. Setiap malam saya lihat nggak ada, tuh biasa-biasa aja. Maka dijawab oleh orang tersebut, iya betul, nggak ada yang istimewa memang, tapi ada satu amalan yang saya jaga sampai hari ini. Apa? La ajid ghillan ala khairin a'tahullahu ala ahadin minal muslimin. Aku tidak pernah menanam rasa iri, rasa benci, rasa dengki kepada kebaikan yang Allah anugerahkan kepada sesama muslim. Itu aja ibadah, Pak, bayangkan. Jadi kalau ada saudara kita dapat rezeki, kita doakan dia ahli surga berarti. Tapi ini jangan jadi dalil bapak-bapak nggak tahajud ya. Yang penting hati bersih lah gitu. Nggak, ini dalilnya adalah supaya jaga hati kita, tahajud lanjut, baca Quran malam-malam juga lanjut. Jadi masya Allah gampang ya masuk surga tuh ya. Jaga hati kita supaya tidak dengki, tidak iri. Boleh iri kalau kepada urusan agama. Saudara kita ngajinya lebih bagus, iri boleh. Saudara kita kayanya digunakan untuk bangun masjid, iri boleh. Tapi kalau iri untuk hal-hal yang duniawi, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan haram. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis tentang mahabbah, tentang cinta kepada sesama muslim. Ya. Jadi cintai, Pak, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, bantu yang sedang kesulitan. Tapi saya juga lagi sulit. Nah, itulah pahalanya tuh paling gede kalau kita lagi susah bantu orang susah. Jadi kalau kita lagi kaya bantu orang susah, ya memang udah wajar, Pak. Tapi kita susah bantu orang lain. Bapak-bapak punya uang 10 juta, ngasih orang lain 50.000, nah, gampang lah itu. Tapi ada orang punya uang 100.000, bantu orang lain 50.000, sama-sama 50.000. Cuman yang satu itu punya sisa sekian juta, yang satu sisanya 50.000. Gedean mana Pak pahalanya? Gedean yang sisanya 50.000, Pak. Ya, jadi ini bukan soal nominal, tapi soal bagaimana kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya An Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang juga ahli Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Ya.
darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, ya, itu boleh ditumpahkan, ya. Kalau apa? Kalau melakukan 3 perkara. Kalau melakukan 3 perkara. Pertama, ats-tsayyibuz zani, seorang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian berzina. Ini yang kita sebut dengan zina muhsan, hukumannya rajam. Rajam, ya. Kemudian an-nafsu bin nafsi, jadi orang yang membunuh tanpa hak, maka ada konsekuensi kisos. Jadi awalnya orang muslim itu darahnya tidak boleh ditumpahkan, gara-gara melakukan ini darahnya jadi halal. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam kemudian dia menghancurkan barisan umat Islam. Jadi 3, orang yang sudah menikah atau pernah menikah, ya, kemudian dia berzina, zina muhsan hukumnya rajam. Kedua, orang yang membunuh dengan sengaja. Ketiga, orang yang murtad. 3 ini, gara-gara 3 ini maka darah orang Islam itu menjadi halal. Bukan berarti halal oleh kita, halal dalam mekanisme Islam. Itu harus ada institusinya, Pak. Nggak boleh misalnya kita RT berapa nih, Pak? RT 5 RW 7 misalnya akan menerapkan hukum Islam. Wah, itu. Kalau ada yang nyuri kita potong tangan, siapa yang menghukum? RT, gitu. Nggak boleh, Pak. Jadi itu harus institusi negara. Sampai saat ini menjadi ladang dakwah buat kita, karena di Indonesia belum diterapkan. Itu ladang dakwah. Tapi kan itu kejam, kata kita. Coba siapa sih, Pak, yang lebih lembut dibandingkan Allah? Allah itu kan maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah latif, Allah itu maha lembut, nggak ada yang lebih lembut dibandingkan Allah. Jadi hukuman itu hukuman dari Allah yang maha lembut, yang maha pengasih. Pasti di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang Allah. Kitanya aja suuzon terus sama Allah, kan, Pak, ya. Nah, sekarang kita bahas rajam saja dulu di pertemuan ini, mudah-mudahan waktunya cukup, Pak, ya. Ada satu hadis yang berbicara rajam, karena kalau kita lihat hukum rajam itu kok mengerikan Islam itu, kok sadis Islam itu. Tapi coba kita lihat Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah ada di masjid. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Ya Rasulullah, aku berzina. Fa'arada anhu. Rasulullah yang tadinya ada ngadep begini, orang itu bilang saya berzina, itu Rasulullah enggak mengabaikan orang itu, berbalik badannya, Pak. Enggak mau dengar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang senang menghukum, enggak. Apalagi urusan rajam begitu, Rasulullah abaikan. Kemudian orang itu datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah ngadep mana tadi? Ngadep kiri. Nah, datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya berzina. Ini zina itu saya berzina, ya Rasul." Rasulullah enggak mau dengar. Rasulullah memalingkan wajahnya, orang itu balik lagi, "Ya Rasul, saya berzina." 4 kali itu. Bayangkan kalau Rasulullah senang menghukum, Pak. Baru sekali aja, "Ya Rasul, saya berzina." Wah, ini dia. Panggil. Ayo rajam, gitu. Rasul nggak begitu. Coba bayangkan kita, Pak, sekarang kadang-kadang kita bikin syariat sendiri. Ada anak perempuan, laki-laki berkhalwat gitu ya, ikhtilat dalam satu ruangan, lalu kemudian ketahuan misalnya, habis gitu diarak, ditelanjangi, ya, diarak keliling kampung. Itu syariat apa itu? Ya, bayangkan orang yang ngaku berzina aja Rasulullah nggak mau ngeladenin, Pak, sampai 4 kali. Kemudian baru Rasulullah Rasulullah SAW mulai bertanya, "Abika junun, kamu itu gila atau enggak?" Maka dia jawab, "Enggak ya Rasul, saya enggak gila." Qala fahal ahsanta, apakah kamu sudah menikah? "Ya Rasul, iya, saya sudah menikah." "Idhabu bihi farjumu." Kalau begitu para sahabat bawa orang ini rajam. Nah, ini coba kita lihat dari sini apa yang bisa kita ambil kesimpulannya. Jadi Rasulullah pertama bukan orang yang senang menghukum. Islam itu tidak senang menghukum, Pak. Jadi kalau bisa mediasi, khusus untuk urusan seperti perzinahan, ya kalau bukan datang dari pembuktian, ya
Rasulullah lebih senang orang udah tobat aja, tutup aibnya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah cerita-cerita. Tapi beda kalau datang dari pembuktian, mungkin ada perempuan saya ngaku diperkosa dan sebagainya, itu beda cerita. Ini kan orang ini datang mengaku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, yajibu 'alal imam al-istifsar wa ta'akkud min istifai kulli syurutil haddi. Seorang imam dianjurkan kalau ada orang yang mengaku melakukan sesuatu itu harus diistifsar dulu, harus di cross check kebenarannya, harus ditabayun dulu, ya, dicek dulu nih orang gila atau enggak gitu ya, bermasalah enggak kejiwaannya dan sebagainya. Yang kedua, yajibu fil iqrar ayakuna sharihan bil alfaz. Kalau ada orang yang ngaku, maka pengakuannya tidak boleh dengan bahasa kiasan, harus sharih, harus jelas. Kalau dia ngaku berzina, saya mencuri. Jadi yang diterima adalah kesaksian yang kesaksiannya itu menggunakan bahasa yang lugas. Yang ketiga, tasyri'atul Islam tu'til muttaham kullad dhamanat wal hukuk. Nah, Islam itu syariatnya memberikan jaminan kepada siapapun yang didakwa atau yang diberikan tuduhan, jaminan keamanan. Ya, jadi misalnya kalau saya dituduh melakukan sesuatu, dituduh mencuri, maka Islam itu enggak boleh, hukum Islam itu langsung menghukum atas tuduhan orang lain, enggak boleh. Yang nuduh itu harus menghadirkan bukti, yang dituduh itu harus bersumpah. Itu dalam Islam, ya. Jadi yang nuduh, jadi jangan sampai saya dituduh mencuri, saya yang menghadirkan bukti bahwa saya tidak mencuri, nggak usah. Yang dituduh nggak usah menghadirkan bukti. Yang harus menghadirkan bukti adalah orang yang menuduh. Kalau ada orang lain menuduh berzina, maka dia yang harus menghadirkan bukti, bukan yang dituduh. Yang dituduh dalam Islam cukup lakukan satu saja, bersumpah, demi Allah saya nggak pernah melakukan itu. Udah cukup, beres Pak, ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara, itu dalilnya. Ya, jadi hadirkan bukti bagi yang menuduh. Ya. Nah, berikutnya, laisa 'alal imam ay yahdhur iqamatal had. Bagi imam itu tidak wajib untuk hadir dalam melihat had. Jadi tadi Rasulullah memerintahkan rajam, itu udah bawa orang ini rajam gitu. Rasulullah enggak ikut hadir. Ini Masya Allah ya Rasulullah. Kemudian di dalam Islam juga disebutkan di sini, yajuzu lil mar'i ayarji'a fi iqrarihi idza kana al-iqrar huwa at-tariq al-wahid li itsbatil had. Tadi orang ini kan dihukum rajam karena pengakuan, ya Pak ya? Karena pengakuan, bukan karena ada bukti dari orang lain. Nah, karena pengakuan. Kalau karena pengakuan, boleh dia menarik kembali apa yang sudah dia akui. Tadi dia ngaku berzina, terus ujuk-ujuk dia ngaku saya nggak berzina gitu. Boleh ditarik pengakuannya. Ya, di dalam Islam ya sudah. Kalau dia nggak ngaku atau menarik pengakuannya nggak ada masalah. Berarti bebaskan. Berarti nggak usah dirajam. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lamma azlaqathul hijarah haraba fa adraknahu bil harrah farajamnahu. Jadi orang yang tadi ngaku itu Pak, orang yang tadi ngaku berzina kemudian dirajam, ternyata pas ditimpuk batu sakit juga, ya, pas dilempar kayu sakit juga, akhirnya kabur orang itu Pak. Karena kabur dikejar oleh sahabat. Ya, dikejar oleh sahabat, kemudian ditarik lagi, dilemparin lagi sampai meninggal. Sampailah kabar itu ke Rasulullah. Nah, Rasulullah marah Pak, Rasulullah kecewa. Ya, kata Rasulullah, hala radattumuhu ilayya. Kenapa kalian nggak bawa dia kepada saya? Jadi bawa orang itu kepada saya. Jadi jangan sampai dihakimi sampai meninggal. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hal taraktumuhu la'allallaha yatubu alaihi. Kenapa kalian tidak biarkan dia berlari sampai nanti dia bertobat pada Allah? Jadi kalau dari pengakuan Pak, kalau dari pengakuan itu boleh dia
tarik lagi pengakuannya. Ya, salah satunya kalau ada orang dirajam karena pengakuan, dia udah kalau dia lari biarin aja, nggak usah dikejar. Nah, jadi ini sebenarnya sisi-sisi yang mungkin kita taunya Islam rajam, padahal itu ada mekanismenya di dalam aturan Islam. Yang dari situ kita lihat, oh ternyata memang hukum-hukum yang ada di dalam Islam tujuannya adalah pencegahan, ya, dan penerapannya pun itu harus betul-betul jelas buktinya, karena dalam Islam itu lebih baik salah membebaskan daripada salah menghukum. Itu dalam Islam begitu. Di kita kadang-kadang udah pada bonyok, ternyata bukan dia, Bu ya, udah habis, ternyata bukan dia. Yang mengerikan sudah wafat, ternyata bukan dia pelakunya. Dulu pernah kejadian ya, imam masjid Muhammadiyah kalau nggak keliru itu, pernah kejadiannya, ternyata bukan itu orangnya. Waliyadzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wattariku lidinihi, kalau kisos ya, insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas Pak ya soal kisos. Kemudian tentang murtad ini. Nah, murtad yang seperti apa yang halal darahnya, ini para ulama tidak sepakat Pak dalam urusan ini. Al-murtad wal iyadzubillah qad yakunu muwafiqan lil jamaah kal yahudi idza tanassara bil aksi la yuqtal li'annahu tarikun lidinihi ghairu mufariqun lil jamaah. Jadi kalau ada orang murtad itu, murtadnya itu seperti orang Yahudi apabila dia keluar dari Yahudi kemudian masuk ke Nasrani, kan itu murtad juga. Nah, apakah itu dihukum eksekusi gitu? Nah, enggak. Nah, terus bagaimana dengan kalau orang Islam? Nah, ketika bicara tentang orang Islam keluar, maka sebenarnya dalam hukum Islamnya secara fikihnya ya dieksekusi Pak, halal darahnya. Nah, meskipun nanti ada aturan-aturannya, mungkin didakwahi dulu ya, terus mungkin di penjara dulu gitu ya. Ya sebenarnya begitu keras, tujuannya adalah supaya orang nggak nyesel di akhirat Pak. Ya, sekarang kan orang dipaksa masuk Islam tuh supaya nanti apa? Nggak nyesel di akhirat. Kalau kita menyesal di akhirat Pak, nggak bisa balik lagi. Ya Pak ya. Ada orang nyeselnya sudah melihat azab Allah di neraka, nyesel pengen balik lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang aku sudah melihat azab itu. Ya Allah, aku sudah mendengar. Ya Allah, sekarang ya Allah izinkan aku kembali lagi ke dunia. Ya Allah, mau jadi orang soleh. Ya tapi mohon maaf udah di neraka, gimana dong? Gak bisa. Jadi sekarang semua hukum Islam itu memang terlihat keras, tapi tujuannya adalah supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat. Ya, kalau sudah di akhirat, sudah di dalam kubur aja gitu, udah gak bisa balik. Di neraka juga sudah gak bisa balik. Nah, oleh karena itu ini ada kaitannya dengan, kalau kita kaitkan ya dengan hadis sebelumnya, maka kita harus menjadi agen-agen kasih sayang sebagaimana Rasulullah. Banyak Pak umat Nabi Muhammad ini ya, umat Nabi Muhammad kan kebagi dua kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti. Umat yang perlu didakwahi itu umat Nabi Muhammad juga, cuman umat dakwah ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik itu umat Nabi Muhammad yang harus didakwahi. Ada umatul ijabah, ini sesama muslim. Orang muslim aja belum tentu semuanya soleh Pak. Jadi tanggung jawab kita ini adalah bagaimana nih orang yang belum Islam jadi Islam, orang yang Islamnya belum benar jadi Islam yang benar. Dan itu tidak datang kecuali dari rasa cinta kita kepada mereka. Nah, Imam Nawawi menyampaikan ya, di dalam salah satu, Imam Nawawi Al-Bantani Pak, Imam Nawawi Al-Bantani, kalau mau wafat husnul khotimah ya, rajin-rajinlah mendoakan umat Nabi Muhammad. Nah, ditulis di dalam kitab beliau, Allahummarham ummata Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Maka kita kalau lagi doa nanti bapak-bapak sholat tahajud, doa apapun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni saya,
istri saya, orang tua saya, guru-guru saya, teman kerja saya, ya, jamaah, para jamaah misalnya, ya, teman ngaji saya, tetangga-tetangga saya, itu sebutin semua Pak. Semua orang yang kenal saya dan saya kenal mereka, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadi jangan cuman doa tuh buat kita aja gitu ya. Ya, padahal kan doa gratis, dan insya Allah Pak, setiap kali kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mengatakan apa? Walaka mithlu, amin, walaka mithlu, amin, dan untukmu juga apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Ini ya, mudah-mudahan itu mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Insya Allah itu melembutkan hati kita, dan juga insya Allah berarti kita mendapatkan keutamaan yang disampaikan dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, sebagaimana Rasulullah tidak pernah Rasulullah mendoakan keburukan kepada, ya, baik orang Islam apalagi dan non Muslim, ya, kecuali non Muslim yang memerangi. Nabi Nuh dulu pernah Pak. Ya, Nabi Nuh kan ada di surat Nuh Pak ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir hidup di muka bumi. Nabi yang doa Pak. Jadi banjir Pak. Nah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi nabiyyur rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi insyaallah itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Ya, yang benar dari Allah tentunya, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.